Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita lanjutkan Sirah Nabawiyah. Yang pertemuan lalu insyaallah kita telah membahas surat yang dilayangkan oleh Rasulullah kepada Raja Romawi. Dan bagaimana kejadiannya insyaallah semua ingat. Iya, yang ingat mah. Iya, tapi rata-rata ingat semua di sini, iya. Hari ini ada surat juga yang dikirimkan, insyaallah ada dua surat yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, iya, nanti kita akan lihat hasil surat, ya, insya Allah. Ternyata ini buku lama waktu saya masih di Mekah sana, kecil gitu, Sirah Nabawiyah. Kecil bukunya, sebenarnya besar, cuma ukurannya kecil. Alhamdulillah ketemu lagi. Jadi ingat pelajaran-pelajaran terdahulu. Kita bahas, yakni adalah surat yang dikirim oleh Rasulullah ke Raja Persia. Ya. Subhanallah, dalam kalimatnya diutus Kisra ataupun Malikul Faris, Raja Faris, Raja Persia, namanya sering dikatakan Kisra. Tapi nama aslinya saat itu adalah Abrwaiz. Abrwaiz, nggak usah diingat-ingat lah itu. Bismillahirrahmanirrahim suratnya. Min Muhammad Rasulillah ila Kisra azim Faris. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rasulullah katakan dari Muhammad Rasulullah kepada Raja Kisra yang agung, ataupun Raja Kisra yang agung, rajanya Faris. Siapa yang Raja Kisra Faris? Jangan dari Muhammad, ajarkan surat untuk dulu dari dulu. Yang berani menulis namanya sebelum namaku, muqaddimah aja udah di apa? Udah di apa namanya ya? Udah diprotes. Iya, muqaddimahnya udah diprotes. Subhanallah. Setelah itu Rasulullah katakan, salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mengikuti hidayah. Dia sudah hidayah. Hidayah apa ini? Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Tunjuk apa? Lihat kata-katanya. Lalu dikatakan, Rasulullah SAW bersabda mengatakan, salamun ala man ittaba'al huda wa amana billahi wa rasuli. Selamatlah atau keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk dan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan telah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ini kata-katanya. Yang esa, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi kalau Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Wad'u bidi'ayatil Islam, dan aku memanggilmu, mengajakmu untuk berseru masuk ke dalam agama Islam. Fa inni ana Rasulullah ilan nasi kafah, sesungguhnya aku adalah Muhammad Rasulullah untuk manusia seluruhnya. Ilan nasi kafah, seluruhnya manusia di muka bumi ini. Ya. Liundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin fa aslim taslam fa in abaita fa inna itsmal majusi 'alaik. Artinya adalah, maka Islamlah. Kalau Anda tidak Islam, maka dosamu bukan hanya saja dosamu yang menanggung, tapi dosa masyarakatmu akan ditanggung olehmu. Kenapa? Karena Anda tidak mau untuk ikut dalam syariat Islam, maka pengikut-pengikutmu juga tidak akan pernah mengikuti Anda, karena Anda tidak Islam. Tapi kalau Anda ini Islam, maka Anda Islam, maka pengikutmu pun akan jadi Islam. Seandainya Anda Islam, pengikutmu tidak Islam, Anda telah mengajak, Anda tidak mengikuti dosa mereka, tidak menanggung dosa mereka. Tapi jika Anda tidak Islam, lalu mereka pun tidak Islam, Anda mendapatkan dua dosa. Dosa dirimu dan dosa masyarakat yang ada, karena Anda tidak Islam. Subhanallah. Bisa dipahami suratnya itu ya? Apa disampaikan oleh Raja Persia ini? Dia mengatakan, ini orang Arab, ya, mengajarkan kepadaku
untuk caranya bertunduk, padahal mereka itu seharusnya tunduk kepadaku. Bisa dipahamin ya kalimatnya dengan mengatakan, orang Arab mana ini? Siapa ini? Mereka mengajarkan kepadaku untuk tunduk, padahal mereka itu tunduk padaku. Bahasanya begini, kamu ini siapa? Kata ikan. Misalnya ada ikan ngomong, kamu ini siapa? Ngajarin saya berenang, saya itu ikan. Kayak gitu tuh. Bisa dipahami itu ya. Kalau kata burung, kalian siapa? Ngajarin saya terbang, saya burung, saya bisa terbang. Subhanallah, siapapun yang punya burung gak pernah ngajarin burung terbang, dia terbang sendiri. Maksudnya apa? Jalan kesananya luar biasa. Namun yang jelas saya katakan, kesombongan Raja Persia ini mengatakan, orang yang tunduk kepadaku mengajarkan aku bagaimana cara tunduk padanya, maka surat itu dirobeknya luar biasa, bunda. Rek gitu suaranya begitu. Iya. Pokoknya begini, berewek, terserah mau ngomongnya apa. Ya. Robek surat itu, setelah surat itu dirobek, lemparkan. Kepada siapa? Kepada pembawa surat itu. Siapa tadi? Abdullah ibn siapa tadi? Hudzaifah as-Sahmi. Dirobek, lempar. Subhanallah. Surat itu tidak direnungi, tidak diapa, hanya dirobek dan dilemparkan. Perkataan pertama dengan mengatakan, siapa yang berani menulis namanya sebelum namaku, ya sudah protes. Yang kedua, hidayah apa yang dibawa oleh orang Arab ini? Yang ketiga, ketika diajak untuk tunduk, mereka mengajarkan kepadaku untuk tunduk, sementara dia ini adalah tunduk padaku, karena memang Raja Persia berkuasa. Lemparkan, surat itu dibawa oleh sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Lalu dia bilang, mengatakan, Rasulullah tanya, bagaimana surat itu? Ya Rasulullah, dirobek suratnya. Nggak ada komen apa-apa? Nggak ada. Apa komentarnya? Komentarnya katanya hanya satu saja di ujungnya. Orang yang tunduk kepadaku mengajarkan aku harus tunduk kepadanya. Suratnya dirobek? Iya. Lihat Rasulullah katakan, mazzaqallahu mulka kama mazzaqa risalati. Semoga Allah robek-robek kerajaannya seperti dia telah merobek-robek suratku. Subhanallah. Allah robek-robek kerajaannya seperti dia telah merobek-robek suratku. Itu terbukti, bunda. Lihat, saya lanjutkan dulu nih. Saking marahnya Raja Persia ini, Abruzes ini marah, langsung kirim utusan ke raja yang di Yaman, Bazan namanya. Jadi Raja Bazan ini adalah raja yang ada di Yaman, ya, yang di bawah kekuasaan Raja Abruzes atau raja siapa? Persia. Masih ingat bunda kisah yang mau menghancurkan Ka'bah itu siapa? Abroha? Abroha kan? Ibu terlalu panjang kalau saya ceritakan dari awal lagi. Namun Abroha juga itu bukan asli Yaman kan? Itu aslinya Habasyah. Iya. Aslinya bukan asli Yaman, itu orang Habasyah. Iya. Langsung masuk ke Yaman, kalahkan Raja Tuba. Raja Tuba itu raja Yaman asli. Iya, mau diulang sedikit nggak? Biar bengongnya nggak kepanjangan. Iya bunda ya, biar agak pas gitu ya. Aslinya itu Raja Tuba bunda. Raja Tuba aslinya Yaman itu namanya Tuba itu ya nama ini, nama apa? Nama gelar, ya nama gelar itu. Raja Tuba ini adalah Raja Yaman. Cerita nih, 5 menit saya gambarkan nih, konsentrasi ya, konsentrasi. Nanti ada ini, ada apa? Kuis aja kerjaannya nih. Nggak apa-apa lah, saya nggak bawa apa-apa sekarang. Alhamdulillah yang dekat Sop Duren Soleh udah buka di daerah Fatmawati. Iya, cabangnya, alhamdulillah. Nanti yang mau buka cabang ya terserah ya. Lihat, ulangi lagi. Jadi lupa sampai di mana barusan? Tuba. Tuba ini raja Yaman asli bunda. Punten, singkat cerita, Tuba ini ya, ini sebetulnya panjang sekali, namun saya tidak bisa panjang-panjang, hanya singkatnya nih. Tuba ini akhirnya punten menghukum orang-orang yang beragama Nasrani. Akhirnya orang-orang yang beragama Nasrani saat itu oleh Tuba dibakar habis-habisan. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Pokoknya orang yang beragamakan Nasrani saat itu bakar. Habis semuanya. Yang selamat cuma satu orang, itu kabur. Kabur dia. Iya. Subhanallah. Lalu kabur orang ini. Ada yang tahu siapa namanya?
Wah, udah lama ini. Nama laki-laki ini yang kabur ini adalah Daus namanya. Daus, iya. Daus. Tadinya saya nggak mau menyampaikan ini. Saya mengulang-ulang. Mudah-mudahan masih ingat. Persiapan nanti tanggal 31 Maret, iya kan? Harus dihafalin. Iya, jadi ini sebundel bukunya harus dihafalin ini. Kenapa harus tahu? Ini kan kecil bukunya, padahal sama-sama aja buku. Karena untuk diringkas selama 15 jam itu harus selesai semuanya. Iya. Mudah-mudahan yang mendengarkan juga nanti konsentrasi. Dan alhamdulillah kalau yang daftar sekarang udah waiting list. Iya, udah waiting list, udah nunggu. Kalau ada yang batal baru masuk gitu. Itu informasi yang didapatkan. Lanjut nih. Ya. Akhirnya laki-laki ini kabur minta bantuan. Kemana? Ke Raja Romawi. Kata Raja Romawi, kejauhan saya mah. Udah kamu datang sama wakilku yang dekat dengan Yaman, Habasyah. Datang ke Habasyah, Raja Najasyi. Kata Raja Najasyi, apa kata Raja Najasyi? Tenang, kita hancurkan itu orang yang menghukum orang-orang Nasrani. Karena Habasyah agamanya Nasrani. Jadi orang Nasrani yang ada di Madinah dihabiskan. Iya, tenang. Gimana? Sekarang kita bereskan orang-orang Yaman. Raja Tubba. Maka dikirimlah 2 jenderal, namanya adalah Abrahah dan siapa? Satu lagi, Aryat. Iya, Abrahah dan Aryat ini 2 jenderal dari mana? 2 jenderal yang dikirim dari mana? Dari Habasyah. Datang ke sana, gempur, perang, serang, kalahlah Raja Tubba. Sekarang Abrahah jadi penguasanya. Jadi pahami ya? Kisah cerita Abrahah ini mati karena dilempari burung ababil, lalu gantilah yang namanya anaknya Abrahah. Siapa namanya? Semua lupa nih. Yaksum, ya. Yaksum ini jadilah pengganti Abrahah. Punten. Nah, ingat Tuba tadi, Raja Tuba kan? Ternyata ada cicitnya, ada keturunannya Raja Tuba ini. Ada cicitnya, keturunannya. Begitu diperintah sama Yaksum, ini nih yang mengambil kekuasaan kakek saya ini. Bisa dipahami ya? Saya harus ambil alih, harus tumbangkan. Tapi gimana caranya? Minta bantuan sama siapa? Sama musuh bebuyutannya. Romawi. Musuh bebuyutan Romawi yang punya kaki tangannya Najasyi. Nggak ada tulis tapi nggak apa-apa. Ibu bayangin aja. Iya. Saat itu bunda, musuhnya adalah musuh bebuyutan Romawi ya Persia. Minta tolong sama Persia. Akhirnya kata Persia, udah kita habisin saja itu siapa? Najasyi ataupun siapa? Abrahah ataupun anaknya Abrahah. Dikirimlah Badan. Badan menyerang Yaman dan akhirnya matilah siapa? Yaksum ini. Maka Badan berkuasa. Cicitnya minta. Cicitnya siapa tadi? Tuba. Udah menang nih. Kan aku keturunannya. Kata Badan, sorry saya yang capek. Masa diberikan kekuasaan. Kamu di sini jadi budak lagi akhirnya. Cuma pindah tangan dari siapa? Yaksum kemana? Ke Badan. Nah Badan ini sekarang kaki tangannya siapa? Persia. Badan kaki tangannya Persia. Maka apa yang terjadi? Kata Badan, diutus oleh Raja Abraiz. Kata Raja Abraiz, hai Badan, kamu dekatkan dengan Mekah. Karena dia di Yaman. Dekat dengan Mekah. Tangkap yang namanya Muhammad yang ngaku nabi itu. Nggak sopan. Satu, namanya sebelum nama aku. Jadi masalah itu kayak gitu aja tuh. Iya. Orang sombong mah sedikit tergores aja jadi masalah. Iya. Itu orang sombong ini. Sedikit masalah aja jadi gede buat dia mah. Yang kedua, dia mengajarkan kepadaku untuk tunduk padahal seharusnya mereka yang tunduk. Terus apa yang harus dilakukan wahai paduka? Jawaban daripada apa? Raja yang namanya Abraiz, Raja Persia mengatakan, bunuh, ambil, bila perlu bawa orangnya ke Persia sini. Badan mutus bodyguard yang kuat. Yang diutus 2 atau 4 orang berangkatlah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, dia kira orang Arab bakal kalah melawan begituan. Datang daripada utusan Badan, Raja Badan, terkenal Raja Badan, utusan. Sampai ke Madinah, disampaikan dengan ucapannya. Siapa kalian? Aku adalah utusan daripada Raja Badan.
utusan Raja Badan. Apa yang kau inginkan? Aku ingin jumpa dengan Muhammad, raja kalian. Maaf, Muhammad bukan raja, tapi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Nggak peduli mau raja, mau utusan Allah, yang penting saya mau jumpa dengan Muhammad. Ini utusannya, ketemulah dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang kau inginkan? Muhammad, aku diutus oleh Badan. Dan Badan ini diutus oleh, ada kata-kata yang sangat unik namanya Syahin Syah. Syahin Syah itu adalah raja di atas raja. Maksudnya apa? Badan kan raja, tapi yang di atas rajanya Badan siapa? Persia. Nah itu namanya raja dari raja, namanya Syahin Syah. Kami diutus oleh Syahin Syah. Maksudnya apa? Raja dari raja. Siapa itu? Persia. Yang telah mengutus kepada Badan, dan Badan memberikan kepadaku untuk mengambilmu, mencomotmu, dibawa kemana? Ke Yaman. Dan dari Yaman akan dibawa kemana? Ke Persia. Gara-gara apa? Gara-gara mu tidak sopan terhadap Raja Abrois. Apa tidak sopannya? Namamu ditulis sebelum nama raja. Dan kamu mengajak untuk agama Islam, agama yang kau bawa, seakan-akan dia harus tunduk kepadamu, padahal yang sebenarnya kamu harus tunduk kepada dia. Apa kata Rasulullah? Gini aja, ini sudah malam, besok pagi kamu datang lagi deh. Kata Rasulullah, silakan jamu tamu ini, dijamu, pagi-pagi datang lagi. Datang lagi. Muhammad, mau ikut dengan aku apa enggak? Masih kekeh aja begitu tuh. Apa jawab Rasulullah? Ini luar biasa bunda. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu harus tahu kejadian-kejadian seperti ini bagian daripada sirah nabawiyah. Yang mungkin orang punten-punten tidak terlalu memperhatikan dalam masalah ini. Rasulullah pagi-paginya dia ditangi lagi. Muhammad, mau ikut denganku? Jadi ikut denganku? Kata Rasulullah, kemana? Ke Yaman? Iya. Mau ketemu dengan Badan? Iya. Yang nyuruh Badan siapa? Abu Ruwais. Bagaimana kalau Abu Ruwaisnya sudah mati? Badan masih mau tunduk gak sama Abu Ruwais? Dia bilang, mengatakan, kalau Abu Ruwaisnya mati, pasti penggantinya ya anaknya, dan anaknya belum tentu akan sepakat dengan keputusan siapa? Ayahnya. Dikatakan, kalau memang sudah begitu, sampaikan ke Badan rajamu. Lihat kata-katanya, tadi malam Abu Ruwais telah dibunuh oleh anaknya Syurwai. Subhanallah. Kata siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Syurwai telah membunuh Abu Ruwais tadi malam. Jadi aku nggak ikut. Percuma aku ikut ke sana. Kenapa? Karena yang menyuruh menangkap aku sudah mati tadi malam. Dibunuh sama anaknya. Tuh. Rasulullah bilang suratnya dirobek-robek, kerajaannya pun dirobek. Anaknya yang membunuh ayahnya. Astagfirullah. Lihat, saya lanjutkan lagi. Lalu kata laki-laki ini mengatakan, dari mana kamu tahu? Rasulullah bilang, kamu jangan tanya bagaimana aku tahu masalah ini. Aku nabi, aku rasul, wahyu telah datang kepada aku. Jadi kamu pulang, setelah itu kalau bohong ceritanya, aku ikut denganmu nanti. Tangkap, tapi kalau benar, memang itulah kejadiannya. Jadi kamu ikut? Nggak ikut. Pulanglah dari Yaman, dari Mekah ke Yaman. Subhanallah, sampai ke Yaman, ditanya sama siapa? Sama Badan. Wahai prajuritku, mana yang aku inginkan? Siapa Muhammad itu? Kok nggak ada? Begini, ceritakan bahwa pada malam itu kami tiba, dan pada malam itu kabar yang dia sampaikan, Abu Ruwais telah terbunuh oleh siapa? Syurwai. Padahal kabar dari Persia itu harus 1 bulan sampai ke Mekah. Ke Yaman pun 1 bulan lebih. Maka mustahil tahu masalah ini. Kata siapa Badan? Begitu? Iya. Gini aja. Tunggu sampai kabar yang datang. Malam apa waktu itu? Ada kabarnya. Dalam beberapa riwayat menyatakan kira-kira pada waktu itu kabarnya 10-an atau 10 atau 11 atau 12. Antara kata-katanya mengatakan Lailatul Thulatha. Waktu itu berbicara Rasulullah malam Selasa. Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Iya. Pada waktu itu. Punten, pada tanggal Jumadil Aula. Pada tanggal Jumadil Ula. Subhanallah. Bulan ke-7 Hijriah. Pada waktu itu dicatat tanggalnya. Kamu waktu itu bicara sama Muhammad tanggal berapa? Malam Selasa. Tanggal 10 kira-kira. Jumadil Ula. Catat. Disimpan. Tunggu. Datang surat. Dari mana? Dari anaknya. Siapa? Anaknya Abu Ruwais, Syurwai.
Aku instruksikan kepada para raja-raja yang ada di bawah naunganku. Abrwais telah mati pada tepat tanggalnya, tapi tidak disebutkan dibunuhnya oleh siapa atau wafatnya kenapa. Dia langsung begitu melihat surat ini, langsung Bazan mengatakan, mustahil berita yang sampai kepada Muhammad kecuali ada yang menyampaikannya, dan yang menyampaikannya itu pasti adalah yang pemberi wahyu, seperti wahyu yang telah disampaikan kepada Isa, kepada Musa dan sebelum-sebelumnya. Maka apa kata Bazan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu Bazan Islam. Bazan Islam. Pada resikonya apa? Bahaya di bawah naungan Persia. Bahaya. Tapi Bazan kenapa harus takut? Ini adalah hak adanya. Langsung dia mengatakan 2 kalimat syahadat. Maka perwakilan daripada Raja Persia yang pertama masuk Islam adalah Bazan. Raja yang luar biasa. Dan dia memegang syariat Islam yang indah. Itu gara-garanya demikian. Subhanallah, Persia. Dan Persia secara tunduk, secara hancur habis-habisan, itu di zaman Umar ibn Khattab ketika perang Qadisiyah. Itu ya. Jadi kalau matan, jadi Persia tunduknya kapan? Tunduknya itu nanti apa? Nanti ketika di perang Qadisiyah yang dipimpin oleh siapa? Ada yang tahu nggak siapa pimpinan Qadisiyah? Itu memerangi orang-orang Persia. Iya, punten dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya, Bunda, kalau saya mendengar kata-kata perang Qadisiyah, Ibu pernah mendengar nggak sebelumnya perang Qadisiyah? Pernah dengar nggak sebelumnya, Bunda? Apa belum pernah dengar? Oh iya, hari ini kita dengar, alhamdulillah. Ini singkat Bunda ya. Perang Qadisiyah ini perang melawan orang-orang kafir dari bangsa Persia yang mana sombongnya luar biasa, dan Rasulullah katakan dia akan diacak-acak oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia telah merobek-robek suratku. Ternyata benar. Di zaman Umar ibn Khattab berperanglah melawan Persia. Dan jumlahnya, jumlah kita cukup sedikit. Saya tidak menceritakan apa-apa, ada beberapa mawaqif penting yang mungkin bagus saya sampaikan. Nih punten Bunda. Ada nggak di antara kita yang mungkin hadir di sini, ini karena sedikit nyambung ya, karena ada seseorang ketika di dalam perang Qadisiyah ini, punten, seorang sahabat, tapi ada hal yang hobi dia lakukan, padahal itu maksiat, dan akhirnya karena perang ini jadi tobat habis-habisan dan benar-benar tobat. Siapa namanya? Siapa namanya? Ada yang kenal nggak? Ibu punten, namanya Abu Mihjan. Ibu bertanya, siapa Bimaki Abu Mihjan ini? Ini buat pengalaman kita, jadi kita Bunda punten. Abu Mihjan ini seorang sahabat yang kuat, jago dan luar biasa, tapi punten, dia nggak bisa, susah sekali meninggalkan khamr. Mabuk. Khamr itu minuman. Dia minum, ketahuan, dihukum, didera, seperti itu. Dan dia lama lagi, berapa bulan? Mungkin 7 bulan, kena lagi, dera lagi. Dan dia tidak bisa, memang sulit, punten. Ini seorang sahabat, iya, tapi kalau kekurangan, kenapa saya sampaikan? Memang ada dalam sejarahnya, Abu Mihjan. Punten, tapi keberanian luar biasa. Bunda tahu? Abu Mihjan ini sampai berdoa pada ya Allah, susah banget untuk meninggalkan hal ini. Sudah bertahan, akhirnya berapa bulan kena lagi. Sampai Umar bin Khattab, waduh ini udah, para sahabat sudah bilang, Abu Mihjan. Tapi nggak ada yang suudzon, sama sekali nggak ada. Tetap aja berdoa sama para sahabat pun. Cuma mungkin ada pada satu titik yang luar biasa terjadi kepada dirinya, dan akhirnya dia bisa berubah 100%. Mungkin nggak Bunda? Ibu ada nggak? Di antara ibu ini mungkin dulu pernah melakukan apa-apa, tapi dalam satu peristiwa akhirnya berubah dan meninggalkan keburukan itu. Mungkin nggak begitu? Sangat mungkin. Iya, sangat mungkin. Nah, punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. La haula wala quwata illa billah. Abu Mihjan ketika Umar bin Khattab mengatakan, kita akan mengirim pasukan melawan Persia. Siapa kira-kira yang ingin berangkat? Abu Mihjan yang pertama kali angkat tangan. Saya ya Amirul Mukminin. Semua meliriknya Abu Mihjan. Nggak ada, wah suka mabuk, nggak ada ngomong gitu.
Hanya Abu Mihjan, angkat tangan, semua angkat tangan. Berangkatlah kemana? Ke Qadisiyah. Dalam perjalanan Qadisiyah, Bunda, punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rustum, panglima perang daripada Qadisiyah, dari orang kafir. Rustum namanya. Rustum, iya. Dia ini tahu kalau yang namanya pasukan ini semangatnya luar biasa, keinginannya sangat dahsyat sekali, maka bagaimana caranya ya biar semangatnya diturunin gitu. Ibu kalau pas lagi semangat, ayolah berangkat, dipundurin, mundur, jadi nggak semangat lagi. Mungkin begitu nggak itu? Mungkin. Ngaji jam berapa? Jam 8. Ayolah siaplah jam berangkat jam 8. Tunggu ya, mobilnya belum beres. Tunggu ya, akhirnya udah mundur setengah jam. Mundur 45 menit, semangatnya seperti awal apa enggak kira-kira? Itu pengalaman berarti, Bunda. Iya. Jadi udah mundur, keinginannya itu tuh enggak kokoh seperti tadi, Bunda. Iya kan? Nah, Rustum sengaja mengulur-ngulurkan waktu untuk peperangan. Nanti. Waduh, Bunda, kalau lihat perang Qadisiyah, insya Allah dalam waktu yang akan datang atau kesempatan kita akan belajar perang Qadisiyah di masa Umar bin Khattab nanti. Kan nanti setelah Rasulullah selesai kita akan bahas tentang siapa? Abu Bakar. Selesai Abu Bakar kita bahas tentang Umar. Nah, di masa Umar itu kita akan kupas tuntas perang Qadisiyah. Insya Allah kira-kira 6 tahun lagi. Iya. Orang sebulan sekali kita ketemunya. Tenang aja, Bunda, santai. Yang penting kita ingin sampai ke sana, Bunda. Tahu nih, lihat nih. Tiba-tiba diulur. Tapi jangan kira semangat para sahabat turun. Makin semangat, makin kuat, makin kokoh. Nah, ini Abu Mihjan. Apa terjadi Abu Mihjan? Aduh, lama banget perangnya ini. Kapan ini? Gerusuk. Dapat khamar. Minum lagi. Ketahuan sama siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal saat-saat mau berperang saat itu, Bunda. Tangkap oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas dengan mengatakan, tangkap anak ini, orang ini, penjarakan. Masuklah dalam penjara. Diikat, masuk dalam penjara. Padahal subhanallah besoknya itu mau perang atau 2 hari lagi mau perang. Dia bilang, ya Sa'ad, Panglima, lepaskan aku datang jauh-jauh dari Madinah kemari mau perang. Apa kata Sa'ad? Saya tidak akan pernah membiarkan orang yang berdosa ikut dalam peperangan yang suci ini. Kenapa? Kalau kita ini membanggakan, kan Rasulullah menyatakan itu. Yang kita takuti dalam peperangan itu bukan musuh yang banyak, tapi yang paling kita takuti adalah maksiat yang kita lakukan. Itu, Bunda. Kalau kita mengandalkan jumlah, seakan-akan begitu, kalau mengandalkan jumlah, mereka menang, kita kalah. Tapi kalau mengandalkan ketakwaan, kita menang, mereka kalah. Jadi yang membuat kita menang itu bukan jumlah, tapi ketakwaan, keimanan, kesolehan yang kita miliki. Bisa dipahami, Bunda ya? Jadi yang membuat kita menang itu kesolehan. Dan tidak ada sejak zaman baheula sampai hari ini, sampai yang akan datang, ketika umat Islam perang bersama orang-orang kafir, nggak ada ceritanya umat Islam lebih banyak jumlahnya dari orang kafir. Nggak ada jumlahnya. Nggak ada ceritanya dari perang zaman dulu sampai sekarang, punten-punten, peralatan orang mukmin lebih canggih daripada peralatan orang kafir. Nggak ada ceritanya. Indonesia dulu dijajah oleh Belanda atau oleh Jepang. Siapa yang paling hebat? Apa namanya? Alatnya. Siapa yang paling hebat? Mereka. Mungkin dari jumlah kita banyak ya, memang pribumi. Tapi punten-punten dari secara punten ceritanya apa? Peralatan, senapannya, kapalnya, pesawatnya segala macam. Kita belum, tapi mereka punya. Tapi punten, kenapa menang? Yang membuat kita menang itu adalah apa? Takwa. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku nggak mungkin lepaskan kamu. Kenapa? Kalau aku lepaskan kamu, merusak yang ada nanti. Malah kita kalah karena maksiat yang ada. Bisa dipahami, Bunda? Karena bisa jadi satu orang maksiat yang kena kita semuanya bisa jadi. Pernah saya gambarkan kan? Zaman atau tuh saya gambarkan apa tuh? Yang waktu di zaman Nabi Musa, hujan gak turun selama 8 tahun. Karena satu orang yang berbuat dosa. Iya, belum tobat sama Allah. Akhirnya setelah orang itu tobat, Allah turunkan hujan. Kenapa? Satu orang yang berbuat salah, Allah kemaraukan saat itu. Satu orang berbuat dosa, ngeri sekali, akibatnya bisa kesana kemari. Satu orang yang tinggal di rumah kita, entah itu asisten kita, entah itu adalah yang suka beresin kebun kita, apakah yang suka beresin rumah kita, satu orang nggak sholat di situ, bisa jadi bencananya kena satu rumah karena dia tinggal di situ.
Makanya hati-hati bunda. Ibu perhatikan yang tinggal di rumah ibu itu, asisten ibu itu, ataupun siapa yang memang tinggal di rumah ibu, perhatikan sholatnya. Kalau orang itu mau keluar, mau beli sayur, katakan sama ibu, Mbak, maaf Mbak, pakai jilbabnya Mbak keluar Mbak. Mbak itu tanggung jawab saya di sini. Subhanallah. Coba sampai ke situ bunda perhatiannya. Jangan dikira dengan mengatakan, oh dia saya tinggal di rumah kita. Tinggal di rumah kita, simak dan perhatikan itu baik-baik. Ngeri sekali. Iya. Dan bunda ketika memiliki siapapun yang tinggal di rumah kita lebih soleh daripada kita, lebih indah daripada kita, lebih hebat tahajudnya, lebih hebat duhanya, siapa tahu rizki yang ibu bapak dapatkan gara-gara kesolehan orang yang tinggal di rumah kita itu. Dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala kalimatnya ada inna akramakum indallahi atqakum. Nggak ada saya adalah fulannya, dia adalah ininya, saya adalah atasannya, dia nggak ada dalam Al-Quranul Karim, dalam syariat Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di antara kalian itu ada ketakwaannya, siapapun dia. Subhanallah, ini dia. Makanya itulah syariat yang sesungguhnya, kalimat yang sangat indah. Mau yang namanya siapapun, inna akramakum indallahi atqakum. Ini subhanallah Abu Mihjan, kamu nggak bakalan keluar Abu Mihjan di dalam. Bunda, apa yang terjadi? Begitu perang terjadi, dia benar-benar takut dan dia benar-benar sedih. Kenapa? Hanya mendengar suara pedang, hanya mendengar suara takbir, hanya mendengar suara teriakan, dan dia melihat, langsung melihat peperangan, dan dia dirantai dan dia berada dalam penjara. Dan dia katakan, Sa'ad, lepaskan aku. Lepaskan aku ingin berperang. Aku jauh-jauh dari Madinah datang kemari ingin berperang, ingin berjihad fisabilillah. Bagaimana? Tolong lepaskan aku. Saat berkata, tidak mungkin orang yang telah berbuat salah dimasukkan kepada orang berbuat benar ini nanti menjadi apa? Malapetaka. Tidak. Dia mengatakan, ya Allah, gara-gara minuman yang haram ini, saya tidak bisa ikut dalam peperangan yang hebat ini. Pada tujuan saya. Maka dia katakan, ya Allah, demi Allah, ini dia sumpah benar-benar, tobatnya di situ. Demi Allah, saya tidak akan pernah lagi menyentuh barang haram ini, karena barang haram ini telah menggagalkan keinginan saya. Subhanallah. Hari pertama perang, hari kedua perang, semakin ramai. Akhirnya, punten-punten, semakinlah sedikit-sedikit umat Islam agak sedikit kesulitan. Iya, jumlahnya bagaimana coba? 300.000 ataupun punten jumlahnya sekitar dikatakan 40.000 melawan sekitar 300.000. 30.000 melawan 300.000 itu jumlahnya satu orang berbanding berapa itu? Subhanallah, belum peralatan yang sangat luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas masih merenung seperti apa. Dan qadarullah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mulai perang terjadi nggak bisa perang bunda Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena dapat penyakit bisul di bagian tubuhnya. Jadi di bagian belakang bisul, jadi beliau nggak bisa duduk tapi tengkurap aja. Kenapa? Sakit bisul. Iya di bagian. Benar bunda, dalam riwayatnya bisul, damamil, bisul dia. Jadi dia mengontrol dari atas, paling berdiri dan tengkurap. Kalau duduk nggak bisa. Jadi kalaupun dia bersandar ke depan begini, sambil menginstruksikan Allahu Akbar. Apabila aku takbir satu kali Allahu Akbar, maka siap-siaplah. Ketika Allahu Akbar ke sana, kamu siap. Pokoknya di komandonya dari atas dengan takbir. Tapi hikmahnya Sa'ad bin Abi Waqqas bisa melihat situasi apa yang terjadi. Nggak ikut perang. Lalu apa yang terjadi? Nangis Abu Mihjan ini. Lalu istri Sa'ad bin Abi Waqqas merasa kasihan. Ya Abu Mihjan, karena istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas melihat situasi peperangan ini makin lama makin apa? Makin genting, makin kesulitan, makin terdesak apa yang ada. Lalu apa yang disampaikan oleh siapa? Oleh yang namanya istrinya. Istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalimatnya, ya Abu Mihjan, kamu mau perang? Aku mau perang. Tolong bebaskan aku. Dia katakan, apa janjimu? Janji pertama, aku taubat, tidak akan pernah minum khamar lagi. Janji demi Allah tidak akan pernah minum khamar karena aku sudah tahu akibatnya. Janji kedua aku balik lagi ke sini dan masuk perantai lagi, penjara lagi. Sebelum apa? Sebelum matahari terbenam. Janji kedua. Subhanallah. Janji iya. Kata istri Sa'ad, tapi bagaimana kamu keluarkan, kamu orang-orang ketahuan wajahnya, kamu kan di penjara. Gampang, aku akan tutup wajahmu.
Subhanallah. Tutup seperti ninja, tutup pakai cadar demikian, jadi orang nggak tahu. Siap mau dilepaskan. Apa kata Abu Mihjan? Wahai istri Sa'ad, izinkan aku untuk menggunakan kuda suamimu dan pedang suamimu. Karena kan suamimu nggak perang. Kuda nganggur, aku pakai. Pedangnya nganggur, aku pakai. Bagus. Nama kuda namanya adalah Balqa. Kita harus tahu sampai tahu kuda-kudanya, Bunda. Iya. Balqa, iya. Makin kuda-kuda jadi disebut. Emang itu Balqa, iya. Ibu kalau punya kucing Balqa, Balqa, bagus. Agak gede sedikit Baskom, Baskom gitu. Jadi nama kudanya Balqa, Masya Allah luar biasa. Balqa ini indah, kuda yang sangat kokoh sekali. Maka saat itu dilepaskan, keluar dari penjara, naik kuda, ditutup wajahnya, dan Sa'ad melihat dari atas. Lagi ngelihat dari atas, melihat peperangan. Tiba-tiba melihat seekor kuda ditunggangi oleh orang yang luar biasa, seperti pahlawan yang benar-benar penuh dengan keberanian. Angkat pedangnya, lari dengan cepat, hajar sana, hajar sini, hantam sana, hantam sini. Semua para ini siapa ini yang lari? Ke tengah sampai kata Sa'ad bin Abi Waqqas dengan mengatakan, inni la ra'aitu, sesungguhnya aku sangat melihat laki-laki ini. Lihat dia mengatakan, darbuhu darbu Abu Mihjan, pukulannya seperti pukulan Abu Mihjan. Wal jaryu jarri Balqa, dan larinya kuda itu seperti kuda Balqa. Kata siapa ini? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, tapi Balqa nggak mungkin orang saya simpan di kandang. Abu Mihjan juga nggak mungkin orang saya simpan di penjara. Siapa ini? Dicek, dilihat, luar biasa, maju ke depan, habiskan barisan habis, sehingga semangat orang itu maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Dan subhanallah, di hari itu berhasil menyeret orang-orang kafir Persia ke pinggiran. Terus akhirnya keburu apa? Sore. Kan janjinya harus balik lagi. Maka cepat lari masuk ke penjara lagi, diikat lagi, lalu apa? Balqa dimasukkan kandang, dia diam. Tapi ngos-ngosan, iya aslinya. Capek Bunda, iya. Bunda tahu apa yang terjadi? Penasaran Sa'ad bin Abi Waqqas. Harus turun saya ngelihatnya. Saya harus turun melihat. Maka begitu turun ngelihat, dipastiin itu benar Balqa bukan? Ini benar siapa? Abu Mihjan apa bukan? Pertama dia datang ke Balqa. Begitu masuk ke Balqa, ngeliat Balqanya gitu. Ini Balqa yang tadi tuh Balqa. Belum lagi rambutnya masih kelihatan apa? Masih kelihatan keringatan, masih debu-debunya ketahuan. Ini habis dipakai nih Balqa. Iya. Apa tuh namanya? Surai. Apa surai itu? Oh iya. Ya rambut kuda namanya surai ya. Karena nggak punya kuda jadi saya nggak ngerti itu. Ya, surai namanya ya. Subhanallah. Setelah itu apa? Ya Rabb. Dia langsung ke siapa? Ke Abu Mihjan. Abu Mihjan berada di sini, dia. Tapi ngelihatnya Abu Mihjan, walaupun didiam-diamin tapi nafas. Langsung dibuka pintu. Masuk Abu Mihjan. Masuk Sa'ad. Ya sengaja saya mendengerin nggak Bunda ya. Minus sedikit dari tadi aja didengerin, begitu salah sedikit hujan langsung. Biasa begitu deh, kalau salah sedikit langsung tembak aja sekarang mah ya. Benar, terima kasih Bunda, karena memang keliru saya mengucapkan. Abu Mihjan duduk, masuklah Sa'ad. Begitu Sa'ad masuk, ngelihat dia dalam keadaan lelah dan capek kelihatan. Apalagi kalau seandainya kita habis kerja, diam itu ada apa? Gemeteran. Kenapa? Tadi kan habis banting sana banting sini. Bukan motong bawang, kalau motong bawang gak ada masalah. Ini pedang hajar sana hajar, begitu langsung diam kan, langsung ada gemetaran atau segala macam. Ini udah ketahuan. Ahli Sa'ad bin Abi Waqqas, ahli dalam peperangan. Dia tahu mana yang habis perang dan mana yang bukan habis perang. Dia tanya kata-kata Sa'ad. Kalimatnya belum nanya apa-apa. Ya Abu Mihjan, antal ladzi, baru begitu tuh. Ya Abu Mihjan, kamu yang, baru begitu langsung jawabannya, demi Allah aku nggak minum lagi, demi Allah aku nggak minum lagi. Subhanallah. Jadi udah tahu dia, pasti ini udah tahu saat kalau saya yang keluar. Ya Abu Mihjan, kamu yang, demi Allah aku nggak minum lagi, demi Allah aku nggak minum lagi, demi Allah aku nggak minum lagi. Dia bilang mengatakan, dan demi Allah
aku tidak akan pernah menghukumi lagi. Aku tidak akan pernah menghukumimu lagi. Karena saya lihat kamu taubat. Dengan benar-benar taubat. Dan kamu benar-benar kapok untuk melakukan hal ini. Kata-kata Abu Mihjan, demi Allah, aku tidak akan pernah lagi menyentuh minuman haram ini. Subhanallah. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Mihjan, besok pakai lagi balqa. Masya Allah, bawa lagi pedangnya. Dan dari mulai saat itu, sudah lagi tidak pernah menyentuh yang namanya khamar. Subhanallah, itu peristiwa yang sangat dahsyat. Jadi kalau ibu ingat, paling tidak nih, Qadisiyah satu nama aja nyantol. Siapa? Abu Mihjan. Boleh balkonya juga. Ada yang ingat balkonya. Ibu malah kesem-semnya sama balko. Kita peran utamanya Abu Mihjan, Bunda. Abu Mihjan peran utamanya. Ini lagi cari peran utama. Ibu mah senangnya figuran terus sih ngeliatnya. Ya peran pembantunya. Malah diingatnya balko. Nggak apa-apa, Bunda. Iya. Tapi luar biasa. Yang ingin saya gambarkan dan ingin saya sampaikan, ternyata Masya Allah, ketika melihat yang namanya pahlawan-pahlawan yang indah ketika dalam perang Qadisiyah, banyak diantaranya siapa yang saya sampaikan? Abu Mihjan. Dan menang dan sukses ketika melawan orang-orang kafir punten Persia. Tumbang, mereka berlari, diambil. Dan pernah saya sampaikan tentang yang namanya punten kemenangan yang kemenangan yang sangat indah yang didapatkan oleh siapa? Oleh orang-orang mukminin saat itu di zaman siapa? Umar ibnul Khattab. Masya Allah. Ini dia kata-kata yang sangat luar biasa. Ada lagi yang namanya cukup banyak, Bunda. Ada namanya kakak ya. Jadi beberapa riwayat bagus untuk kami sampaikan juga, Bunda. Jadi perlu bantuan. Perlu bantuan, benar perlu bantuan. Dikirim beberapa riwayat menyampaikan di saat inilah kejadiannya. Saat itu, Bunda, subhanallah, pasukan perlu tambahan. Pasukan perlu apa, Bunda? Tambahan. Ngirim ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kirim. Padahal pasukan minta dikirim, ya Amirul Mukminin, kirimlah pasukan. Subhanallah. Mungkin beliau memintanya dengan menyebutkan kata-katanya, saya minta pasukan 1000. Ternyata dikirim oleh Umar bin Khattab, pasukannya adalah kira-kira disampaikan 900. Atau 900 ala bid'ah. 910 atau 905 gitu ya. Jadi kurang berapa itu? Ya kurang 90-an kira-kira. Datang ke sana. Ada berapa pasukan? Dihitung 900. Cuma 900 padahal minta 1000. Ini melawan pasukan banyak. Tiba-tiba dikirim suratnya dengan mengatakan, wahai Sa'ad, aku kirim pasukan kepadamu 1000 orang lebih. Engkau meminta 1000, aku kirim 1000 lebih. Kenapa? Karena di dalamnya ada kakak. Karena Rasulullah bersabda, kekuatan kakak seperti punten agak sedikit keliru ya. Jadi dikirim dengan mengatakan kata-katanya bahwa kakak ini dia minta dengan mengatakan kata-katanya, bahkan Rasulullah mengatakan kakak ini kekuatannya seperti 100 laki-laki. Subhanallah. Makanya pas dengan mengucapkan apa? 1000 lebih. Itu ada riwayat demikian. Ada lagi dimatakan minta 1000 orang. Lalu yang dikirim oleh Umar bin Khattab hanya 10 orang. 1000 minta dikasih 10. Begitu tanya, kenapa minta 1000 malah jadi 10 yang datang? Suratnya mengatakan karena di dalamnya ada kakak. Rasulullah bersabda kekuatan kakak seperti 1000 laki-laki. Dan begitu dicek nggak ada. Oh itu makan bagaimana. Dia langsung Allahu Akbar, yakin dengan sabda Rasulullah. Bunda tahu kakak ini Masya Allah peperangannya luar biasa. Ibu cek sahabat Rasul namanya kakak seperti apa. Hari ini nggak ada anak yang dikasih nama kakak, nggak ada. Anaknya siapa? Kasih kakak. Nggak ada lain apa no kokok. Padahal itu sahabat Rasul yang luar biasa. Iya. Menyerang daripada Raja Persia Rustum itu dikalahkannya sama mereka. Pokoknya Bunda hebat luar biasa. Kalau ingin melihat daripada perang Qadisiyah mungkin perlu 2 jam waktu untuk menyampaikannya. Perang Qadisiyah, wah luar biasa. Tapi nanti kan pas zaman Umar bin Khattab, biar alur ceritanya nyaman. Iya. Surat yang kedua. Nah, tadi kan baru 1 kan? Kepada siapa tadi? Persia. Yang kedua, Masya Allah, dikirim surat ini kepada Raja Mesir.
raja Mesir. Ini adalah Muqawqis, Maliku Mesir. Siapa yang membawa surat ini? Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib namanya, datanglah ke Mesir. Surat ini, saya bacakan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdullah wa Rasuluh ila Muqawqis adimil Qibti. Iya, dikatakan dari Muhammad, putranya Abdullah, Rasulullah utusan Allah, kepada Muqawqis raja Qibti. Salamun ala man ittaba'al huda. Punten, memang Rasulullah setiap mau melakukan sesuatu selalu mengucapkannya dengan ucapan apa? Bismillah. Kalau Ibu Wagus tuh kalau mau WhatsApp mula-mulanya Bismillah baru Assalamualaikum. Ya, Bismillah baru Assalamualaikum boleh. Tapi sih nggak apa-apa sih Assalamualaikum langsung juga nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau Rasulullah melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Hebat ya kalau mau WhatsApp Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Assalamualaikumnya jangan lupa. Iya, kalau ditanya mendingan Bismillah, mending Assalamualaikum, dipakai di situ, mending dua-duanya. Bismillah, Assalamualaikum itu lebih paten. Iya. Kalau Bismillahnya nggak ditulis nggak apa-apa, tapi dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, tulis. Langsung sampai Assalamualaikum sampaikan. Kadang-kadang ada orang nggak usah pakai Assalamualaikum, Bismillah aja. Begitu Bismillahirrahmanirrahim kita yang baca, jawabannya apa? Alhamdulillah. Mungkin gitu. Kenapa? Karena nggak tahu lagi apa lagi. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, iya. Assalamualaikum. Ataupun kita ucapkan Bismillah dalam hati kita sebelum baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Punten. Tulisan di sini mengatakan, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Sesungguhnya aku memanggilmu, mengajakmu untuk dalam keadaan syariat Islam. Iya. Aslim taslam. Islamlah maka Anda akan selamat. Masya Allah. Wa aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Sama dengan kata-kata fa in tawallait fa inna 'alaika itsmu ahlil qibti. Sama, kalau Anda menolak maka dosamu dan dosa orang-orang Qibti engkau yang menanggung. Firman Allah karena di ahli kitab, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu asyhadu bi anna muslimun. Kata-katanya. Ini kan firman Allah. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu asyhadu bi anna muslimun. Surah Ali Imran ayat 64. Ali Imran ayat 64. Subhanallah, diserahkan surat ini, dibaca oleh Raja Muqawqis ini. Allahu Akbar. Setelah dia merenung baca surat ini, dibaca, langsung dibumbui oleh Hatib bin Balta'ah. Hatib ibn Balta'ah, ya, Hatib ibn Balta'ah. Dibumbui apa bumbunya? Balta'ah. Bumbunya gini. Kata-kata Hatib ibn Balta'ah, innahu kana qabluk rajulun yaz'amu annahu rabbul a'la fa akhadallahu nakala al-akhirati wal ula fantaqama bihi thumma intaqama minhu. Dikatakan fa'tabir bi ghairik wa la ya'tabir ghairaka bika. Artinya begini, hai raja, jauh sebelum engkau menjadi raja, di Mesir ini ada orang yang mengaku Tuhan. Siapa maksudnya? Fir'aun. Iya. Dan akhirnya Allah mengadabnya di dunia dan di akhirat. Itu menceritakan tentang Fir'aun. Ada orang mengaku Tuhan di sini, maksudnya nenek moyang mereka, karena masih Qibti. Fir'aun juga Qibti. Menceritakannya, iya. Lalu dengan ucapan kata-katanya, inna ladaina din. Kami tidak sama dengan yang dibawa oleh Fir'aun itu. Fir'aun mengaku Tuhan, tapi kami punya agama sekarang. Agama kami adalah agama yang ya Nasrani. Maksudnya apa? Nasrani dengan mengakui bahwa Isa alaihissalam adalah sebagai apa pada waktu itu, wallahu alam, sudah menyatakan dia sebagai utusan Allah, ataupun ada yang mengatakan trinitasnya. Namun saat itu walaupun dia berpegang kepada agama Nasrani yang Unitarians, selayaknya untuk mengikuti agama apa? Islam. Untuk mengajarkan bagaimana, karena saat itu sudah tidak ada lagi cara bagaimana ibadah kepada Allah, karena contohnya di zaman Nabi Isa sudah apa? Putus 600 tahun sudah tidak ada. Saya lanjutkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah itu apa? Apa yang dilakukan oleh siapa?
dilakukan oleh Raja Mesir saat itu. Dia membaca dan memahami dan akhirnya kirim surat. Apa suratnya? Ini balasannya. Balasan daripada Raja siapa? Raja Mesir. Iya. Ini surat yang disampaikannya. Saya bacakan di sini. Iya. Dan ila dinil Islam, ditanya kita masuk dalam agama Islam terus illa Isa Muhammad wa mad'u ilayyaka. Mana suratnya di sini nih? Kalau dulu saya jelas, sekarang mah harus begini ngelihatnya. Iya. Ini di sini jawabannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti dari apa yang ditulis Rasulullah. Lihat kata-katanya. Li Muhammad bin Abdullah min Muqawqis Adibil Qibti. Untuk Muhammad putranya Abdullah, tidak dikatakan Rasulullahnya di sini. Karena belum beriman terhadap kerasulannya Rasulullah. Makanya dikatakan li Muhammad bin Abdullah. Tidak Rasulullah. Padahal waktu kirim surat Rasulullah mengatakan di sini min Muhammad ibn Abdullah Rasulullah. Begitu ya? Atau min Muhammad ibn Abdullah wa rasuluh. Itu adalah utusan Allah. Tapi di sini dijawab oleh siapa? Raja Persia, Raja Mesir tidak mengatakan Rasul karena belum beriman dan tidak beriman. Dikatakan kata-katanya li Muhammad ibn Abdullah, untuk Muhammad putranya Abdullah min al-Muqawqis Adhimil Qibti. Jawaban di sini dari Muqawqis Raja Qibti. Salamun alaik, keselamatan untukmu. Amma ba'du. Lihat, faqad qara'tu kitabaka wa fahimtu ma dzakarta fi. Aku telah menerima suratmu dan telah aku membaca suratmu dan aku telah faham apa yang diinginkan olehmu. Wa ma tad'u ilai, dan aku sudah ngerti apa yang kau inginkan dan apa yang kau panggil kepadaku. Wa qad alimtu anna nabiyyan baqi atau baqi. Artinya apa? Aku tahu kalau masih ada yang namanya nabi satu lagi. Aku tahu. Ini kata-kata siapa? Muqawqis. Aku tahu kalau ada satu nabi lagi yang belum lahir dan masih ada sisa satu nabi lagi. Wa qad kuntu adunnu yakhruju bisyam. Tapi maaf bahasanya ini. Aku mengira nabi itu akan keluar dari Syam, bukan dari Arab. Bukan dari Arab. Iya. Wa qad akramtu rasulak, tapi walaupun demikian aku telah menerima utusanmu dengan baik dan aku telah muliakan utusanmu dengan baik. Iya. Wa ba'atstu ilaika bijariyatain, dan aku berikan hadiah kepadamu dengan dua wanita yang terhormat. Di sini lahuma makanun fil qibti azim. Dia ini wanita terhormat. Punten, dihadiahkan bukan wanita tapi wanita biasa, tapi wanita yang berdarahkan terhormat. Bangsa terhormat, iya, dihadiahkan, iya. Wabi kiswatin ahdaitu ilaik, dan aku juga telah kirim berbagai macam pakaian untukmu, kiswah, iya. Wabaghlah tarkabuha, dan aku berikan juga baghlah, ataupun boleh dibilang kuda, ataupun namanya baghl, apa kendaraan, ya, semacam kuda, karena dulu kendaraannya pakai apa? Kuda. Untuk Anda apakan? Gunakan perjalanan. Wassalamu alaik. Semoga keselamatan untukmu. Jadi tidak beriman, tapi dia memberikan hadiah dan dia tahu kalau Nabi akan datang, tapi dia tidak mengira kalau datangnya dari Arab, karena dia taunya akan datang dari Syam. Kenapa? Karena Syam itu tempat yang udah modern. Arab pada zaman dulu dipandang dengan sebelah mata. Arab apa? Hobinya Arab itu kehidupannya yang penting bisa makan, ada air, udah cukup. Iya. Makanya Arab ini dulu punten-punten saya gambarkan, dulu pernah saya sampaikan. Arab ini mata pencariannya satu, berternak. Kalau nggak bisa berternak, bercocok tanam. Nggak sanggup bercocok tanam, ngerampok. Nggak ngerampok, dagang. Itu aja. Itu aja semuanya. Nah, punten. Kalau nggak bercocok tanam dia dagang. Kalau nggak dagang apa dia? Sebelum rampok apa tadi dulu? Peternak. Ini 3 orang ini. Tapi kalau lagi pacaklik susah-susah begini, makanya diajarkan untuk ngerampok. Berarti orang yang kaya pun diajarkan main pedang. Kenapa? Kalau kamu kaya, luar biasa kekayaannya, percuma juga nanti dirampok. Maka paling tidak kamu bisa main pedang untuk menahan perampok. Lalu orang tuanya mengatakan, nah kamu cowok, kamu kuat. Kenapa? Kalau kamu nggak bisa makan, nggak bisa main pedang, kamu nggak bisa ngerampok, kamu harus belajar pedang. Maka rata-rata di saat itu orang Arab jago main pedang dan jago naik kuda.
Kenapa? Itulah orang Arab. Kenapa harus diturunkan Rasulullah ke Arab? Kenapa? Karena kalau Rasulullah tidak diturunkan di Arab dan bukan bangsa Arab, bagaimana akan menghadapi gladiator-gladiator Persia dan Romawi? Ya, karena udah terbiasa main pedang. Siapa yang kenal? Hamzah, Umar bin Khattab. Udah biasa main pedang tuh biasa mereka. Udah biasa dalam kehidupan itu naik kuda berlari itu udah biasa. Main pedang tuh udah biasa. Makanya kalau mengatakan kenapa mesti Arab? Waduh. Postur tubuh dengan Persia sama. Postur tubuh dengan Romawi sama. Bayangkan kalau di Indonesia punten misalnya. Begitu saya ketemu Persia, gede banget nih. Ya, maksudnya dari secara postur tuh belum keberaniannya segala macam. Ini salah satu yang perlu diungkap kenapa Rasulullah harus di mana? Di Arab, begitu. Bukan orang Arab kan, wah, kekufurannya kan dahsyat, bandelnya luar biasa, bohongnya, bukan begitu, ya. Dan itu nggak berdalil sama sekali. Tapi kalau kenapa di Arab, itulah kekuatannya dan sangat dahsyat. Ternyata apa? Bahwa suratnya, punten, Rasulullah akhirnya apa? Menerima. Yang namanya perempuan ini ataupun baglahnya, kudanya dikasih nama terkenal dengan Duldul namanya. Duldul. Tadi Balqa, sekarang Duldul. Iya. Tahu nih. Langsung ibu, saya punya burung, saya kasih Duldul nih. Satu kucing namanya Balqa ini. Begitu datang ke pengajian, suaminya, "Mama tadi ngaji, dapat apa?" "Balqa, Pak." "Sama apa?" "Sama Duldul." Yang diinget cuma itunya doang, iya. Dan wanita ini dua yang diberikan kepada Rasulullah. Satu adalah Maria Qibtiyah, yang kedua adalah Sirin. Ada dua adik kakak itu. Ibu kalau lagi dihadiahkan, misalnya bayangin nih. Ini Maria dan Sirin berangkat mau dihadiahkan ke Nabi Muhammad. Dan dia nggak tahu Muhammad itu siapa, Rasul itu siapa. Bisa kebayang nggak dia di perjalanan mau jadiin hadiah gimana gitu? Sekebayang kayak gimana bunda gitu? Sakit hati nggak kira-kira bunda? Anggaplah ibu, jangan. Ya jangan anggaplah ibu lagi. Tapi kalau ibu mulai perasaan, gimana perempuan jalan mau dijadikan hadiah gitu? Begitu kan? Punten, ini Hatib ibnu Abi Balta'ah. Hatib bin Balta'ah itu menghiburnya dengan gaya-gaya luar biasa. Hei Sirin, hai yang namanya Maria, tahu nggak? Kamu itu dulu banget pernah ada nenek moyangmu yang jalan dihadiahkan oleh rajamu, itu namanya Hajar. Dihadiahkan kepada seorang nabi, nabinya namanya Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim itu punya keturunan yang sekarang Nabi Muhammad, dan kamu keturunannya Hajar. Jadi kamu tuh hebat mengikuti jejaknya Hajar. Cerita Hajar terkenal. Oh iya ya, jadi Muhammad itu adalah cucunya daripada Ibrahim. Jauh gitu, tapi keturunannya, iya kan? Dan kamu Hajar, kamu itu persis seperti Hajar ketika dihadiahkan oleh Fir'aun, dan Fir'aunnya bukan Fir'aun Musa. Iya, Fir'aun bukan Musa alaihissalam, Fir'aun sebelumnya. Maka kamu itu telah mengikuti jejak nenek moyangmu Hajar. Dihibur, senang. Jadi belum sampai ke Madinah sudah ada kangen rindu sama Rasulullah. Itu dahsyatnya. Kenapa diceritakan kisah Rasulullah bagaimana, dulu Nabi Ibrahim bagaimana, akhirnya datang ke hadapan Rasulullah sudah senang, masya Allah. Dan jadilah punten salah satu daripada istri Rasulullah SAW itu ada Maria Qibtiyah, dan punya anak namanya adalah Ibrahim. Makanya orang Mesir ini bahagia. Kenapa? Karena menjadikan Maria ini adalah salah satu keluarga Rasulullah berkaitannya dengan Mesir. Masya Allah. Bayangkan bunda, kalau misalnya ada orang yang dibanggakan punya orang Indonesia istrinya misalnya, itu kan istrinya orang Indonesia, padahal Indonesia mana, kita di mana, yang penting bangganya aja orang Indonesia. Bisa begitu. Ini ada Rasulullah mempunyai istri dari Mesir, maka orang Mesir mengatakan, kalian nggak tahu salah satu istri Nabi itu dari kami? Masa emang benar? Dimuliakan oleh Allah bangsa daripada Qibti itu dengan seseorang yang menjadi istri Nabi. Siapa? Maria Qibtiyah. Kalau Sirin itu dihadiahkan oleh Rasulullah SAW kepada Hasan bin Sabit. Hasan, ini untukmu dan tolong jaga, maka bersama dengan Hasan bin Sabit. Ini adalah dua-dua yang dikirim surat hari ini. Siapa tadi? Raja Persia. Yang kedua Raja Mesir. Itu tidak Islam dua-duanya. Tidak Islam dua-duanya. Hanya baik menerima dari surat itu raja mana? Raja Mesir. Subhanallah. Jadi hari ini kita sudah membahas dua apa? Dua surat yang ada. Saya rasa itu yang paling pentingnya tentang masalah surat ya. Nanti insya Allah
kita akan lanjutkan punten, ya. Kita lanjutkan berikutnya dalam perang Khaybar. Udah dikirim, udah disampaikan kan? Perang Khaybarnya udah kan belum? Perang Khaybar udah belum nih? Saya lupa nih. Pokoknya kalau belum perang Khaybar, jadi kesempatan yang datang kita akan ikut dalam peperangan Khaybar seperti apa. Mudah-mudahan Bunda apa yang disampaikan ada manfaatnya. Sedikit-sedikit pelajaran sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah berjuang sampai suratnya dikirim ke raja, dikirim ke raja. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Kenapa? Karena itulah perjuangan Rasulullah SAW yang indah di depan kita, yang sekarang kita pelajari sedikit demi sedikit melalui sirah nabawiyah. Jangan dikira sirah nabawiyah ini tidak penting buat kita. Kenapa? Karena sirah nabawiyah ini mempelajari tentang siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah kejadiannya. Hari ini tahu bagaimana Rasulullah kirim surat ke Raja Persia, dan hari ini tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kirim surat kemana? Ke Raja Mesir. Ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.